Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PTG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Munasiatul Insyah, mahasiswi PTG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207225628. Tanggal 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Mafatihul Huda Jepari Cilacap kelas 11 dengan materi pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Belum. Belum? Belum. Sama Bu Guru juga belum. Ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sudah. Sudah? Ya, tapi sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin. Berangkat semua enggak? Berangkat. Oke, di absen dulu ya. Kelas 11 IPA, Agista Larantika. Ahmad Mubarok, Ahyas Aulia. Hari ini hari pertama kita masuk sekolah ya. Setelah berapa minggu kalian libur? Berapa? Dua minggu. Ya, hari ini kita pertama masuk sekolah. Jadi libur kemarin itu jeda untuk kita untuk mengisi energi ya, untuk merefresh pikiran kita. Jadi ketika kita masuk sekolah, kita dalam keadaan pikiran itu fresh. Saya mau melihat semangat kalian hari ini. Semangatnya seperti apa? Oke. Mohon untuk berdiri biar semangat, kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Yang semangat ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, semangatnya luar biasa kalian. Ya, setelah liburan semangatnya full. Ya. Selanjutnya untuk memulai materi hari ini, ya materi hari ini yaitu kita membahas tentang pernikahan dalam Islam. Silakan dibuka bukunya, pernikahan dalam Islam. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang materi zina. Masih ingat zina itu apa? Apa? Zina adalah persetubuhan atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dalam pernikahan yang sah.
Jadi zina itu adalah hubungan seksual ya antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Nah, dalil hukumnya, dasar hukumnya ada pada Quran surah yang berbunyi wala yang artinya janganlah kamu melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah laki-laki dan perempuan. sudah jelas sekali dalilnya ya di situ ada wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Na'udzubil. Nah, hubungannya apa dengan materi hari ini? Hubungannya apa dengan materi hari ini? Ada yang mau jawab? Jadi kalau materi sebelumnya kita belajar tentang zina, orang laki-laki dan perempuan kalau melakukan zina itu kan haram. Nah, supaya tidak haram bagaimana? Nikah. Iya, harus dilakukan dengan cara dihalalkan dengan ijab qabul. Dengan suatu akad atau ijab qabul. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Jadi nanti ya untuk hari ini dalam pembelajaran hari ini saya meminta kalian untuk fokus ya untuk bersungguh-sungguh dalam mendengarkan apa yang nanti saya sampaikan ya. Jadi mohon untuk tidak menyalakan HP atau bermain HP ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Materi tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam. Kalian pernah melihat atau menyaksikan pernikahan? Pernah. Siapa? Tetangga, saudara? Saudara. Pernah ya? Gimana menurut kalian pernikahan dalam Islam itu gimana? Sangat hikmat. Biasanya kalau pernikahan itu dilakukan di mana sih? KUA pernah. Ya, kalian pernah lihat di KUA? Ya, pernah juga di masjid. Kemudian ada juga di rumah. Oke. Kira-kira kalian tahu nggak sih pengertian pernikahan itu apa? Apa? Pernikahan itu apa? Adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga kewajiban di antara keduanya jangan menggunakan lafaz ijab qabul. Iya. Jadi sebelum ke materi saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nanti kita membahas pengertiannya, kemudian dalil hukumnya, kemudian ada rukun, ada syarat. Kemudian kita juga menyajikan paparan mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam dan menyimpulkan hikmahnya. Dan yang terakhir meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam serta membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi. Oke. Sebelumnya mari kita simak dulu ya video. Enggak diterusin lagi. Sudah kalian lihat? Kira-kira setelah kalian melihat video tadi, kira-kira apa masalah utama yang menyebabkan pernikahan tersebut itu gagal atau bermasalah? Oke, yang pertama karena mereka itu belum siap secara mental atau emosional. Nah,
Kemudian mereka juga belum siap secara ekonomi. Ya, jadi video tadi itu menggambarkan ya tentang adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan muda, nikah muda. Ya, seringkali ya didominasi sama pernikahan-pernikahan muda. Seperti itu. Yang kedua, apakah pernikahan ini sesuai dengan ajaran Islam? Tidak. Sebenarnya bukan tidak ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada batasan, ya tidak ada batasan usia untuk menikah, ya. Tapi lebih melihat kepada kemaslahatan atau lebih melihat pada kesiapan orang yang mau menikah tersebut, ya. Jadi kalau merasa menikah itu banyak mudorotnya, ya, atau hal-hal yang negatif, ya, misalnya kayak tadi KDRT dan sebagainya, itu ya lebih baik tidak usah, atau Islam itu tidak menganjurkan pernikahan yang seperti itu. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ini ada peta konsep untuk materi hari ini, ya. Ada pengertiannya, nanti kita membahas pengertian nikah menurut bahasa dan istilah. Pengertian pernikahan tadi sudah disampaikan ya, bahwa pernikahan itu menurut bahasa, Pak. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kota bahasa dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan, ya. Jadi kalau nikah menurut bahasa apa? Nikah menurut bahasa adalah Nikahu atau pernikahan sudah. apa? Kata nikah atau pernikahan Sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai ya. padanan kata perkawinan. Jadi pernikahan adalah ya, jadi pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya, kalian tahu ya bukan mahram berarti bukan satu darah atau senasabnya, itu tidak boleh. Misalnya kalian menikah dengan kakak kandungnya, itu tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh apalagi kalian menikah dengan bapaknya, juga tidak boleh. Kemudian kalian menikah dengan yang bukan mahramnya kalian siapa? Kakak, terus tadi ada bapak, terus adik, kakek, ya. Nah itu yang hubungan sedarah, senasab itu tidak boleh. Kemudian pernikahan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jadi menurut undang-undang bahwa pernikahan atau perkawinan adalah apa? Ikatan lahir Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Jadi tujuan pernikahan itu sebenarnya untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, atau biasanya yang sering kita dengar yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oke. Kemudian hukum pernikahan, ya. Pernikahan itu merupakan perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Ya, adapun dasar hukumnya itu ada pada Quran surah An-Nisa ayat 3. Silakan Mbak Ikoh bisa dibacakan. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما
bainakum. Dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 5. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat syirik. Quran. Izin bertanya, Bu. Ya, Apa perbedaan antara hukum mubah dengan hukum sunnah? perbedaan antara hukum mubah dan hukum sunnah. Ada yang mau menjawab? Perbedaan antara hukum mubah sama sunnah. Jadi mubah sunnah itu secara sepintas ya pengertiannya itu agak sama. Nah, perbedaannya di mana? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa hukum asal dari pernikahan hukumnya itu kan asalnya itu hukum mubah ya. Kayak misalnya contohnya di sini contohnya siapa ya? Barok. Misalnya Barok. Dia si Barok ini dia secara fisik ya, secara ekonomi dia itu mampu. Sudah mampu segala-galanya ya. Dia juga secara usia juga sudah mencukupi untuk menikah ya. Tapi si Barok ini dia itu tidak tergesa-gesa mau menikah sekarang ya, ayo nanti juga boleh ya, nggak menikah juga tidak apa-apa, itu mubah ya. Makanya kalian pernah nggak di lingkungan sekitar kalian pernah melihat itu usianya sudah ya mohon maaf sudah berumur ya, misalnya sudah 50 tahun kok mereka belum menikah ya. Kalian pernah begitu enggak? Iya. Gitu ya. Atau ada juga kok mereka sudah ini ya secara fisik sudah mampu, orangnya juga kaya, sudah kerja kurang apa, tapi kok mereka belum menikah ya. Kalian pernah di situ di lingkungan kita itu banyak ya? Banyak sekali. Nah, itu orang-orang yang seperti itu ya, atau orang-orang yang tidak memiliki keinginan atau tidak terdesak untuk menikah, itu hukumnya mubah. Ya. Tapi kalau orang itu yang tadi misalnya yang umurnya 50 tahun, kemudian pada akhirnya mereka menikah, maka hukumnya berubah menjadi sunnah, mendapat pahala. Tapi ketika ada orang yang sudah berumur sampai 50 sampai 60 kok dia tidak menikah, ya tidak apa-apa. Tidak akan berdosa. Kemudian syarat rukun nikah. Jadi tadi rukunnya itu kan ada 4. Yang pertama ada calon suami dan istri. Syaratnya apa? Yang pertama harus beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Ya karena kita materinya hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Ya, jangan kalian bertanya kok Kristen juga boleh menikah? Ya boleh. Tapi kan kita materinya pernikahan dalam Islam. Jadi syaratnya harus beragama Islam. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang sah untuk dinikahi. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa yang bukan mahramnya. Berarti itu kan tidak boleh dinikahi. Kayak misal contoh sepersusuan itu juga tidak boleh. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah paham? Terakhir adalah hikmah nikah. Hikmah nikah itu apa sih? Yang pertama adalah terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalin cinta dan kasih sayang di antara sesama. Yang kedua dengan Maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai yaitu menjaga keturunan. yang ketiga Pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi, akan tetapi rasa saling mengerti
Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah diskusi kelompok, ya. Silahkan nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok belajar kelas, ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan berkelompok. Kelompok 1, ya. Jadi yang dikerjakan ini, yang nomor 1 aja, ya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Oke, untuk selanjutnya kita berdiskusi kelompok. Silakan kalian kerjakan sesuai LKPD yang Bu Guru berikan ya. Di situ masing-masing LKPD sudah tersedia studi kasusnya. Silakan kalian dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi dengan teman-temannya, ya. Boleh kalian berdiskusi mengambil referensi lain, boleh dari buku, LKS, boleh dari internet juga, silahkan. Bisa dipahami soalnya? Bisa. Kasusnya di dipersiapkan yang mau. Gimana, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kemudian selanjutnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perwakilan aja 2 anak. Salam Bu. Iya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil musyawarah dari kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang ada, yang bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan tersebut. Pandangan Islam terhadap pernikahan tersebut. Islam memandang bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan, sakinah, rasa cinta, mawaddah, dan kasih sayang, rahmah dalam kasus Ahmad dan Aisyah. Meskipun niatnya baik, menjaga diri, namun Islam juga sangat memperhatikan kesiapan pernikahan di usia yang sangat muda dan dengan kondisi mental yang belum stabil dan ekonomi yang belum mandiri. Dipandang sebagai tindakan yang beresiko tinggi. Islam tidak menyarankan seseorang masuk ke dalam sebuah ibadah tanpa bekal ilmu dan kemampuan, karena dikhawatirkan akan mengabaikan hak-hak pasangan atau anak di masa ke depan. Ya Bu. Ada pertanyaan enggak? Ya, apa ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok 1, kemudian kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilan 2. Dipegang. Taruh. Mic-nya. Sebelumnya kami masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan dalam studi kasus. Apa hukum menikah dalam kondisi tersebut? Dalam kondisi tersebut, hukum asal menikah adalah mubah. Namun, hukum ini bisa berubah menjadi 5 kategori tergantung kondisi pelakunya. Untuk Ahmad, hukumnya adalah makruh. Jika seseorang ingin menikah dan nafsu biologisnya sudah ada, namun ia belum memiliki kemampuan memberi nafkah ekonomi dan belum secara mental. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan ia akan menzalimi istrinya, karena tidak bisa memberikan hak-hak dasarnya, nafkah lahir dan batin, atau ketidakmatangan emosi yang memicu konflik berkepanjangan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa dalam kasus tersebut dihukumi makruh, padahal di kasus tersebut dituliskan menimbulkan masalah baru seperti konflik rumah tangga yang lebih tertuju ke hukum haram? Karena Ahmad secara ekonomi belum memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang tua. Ia juga belum memiliki keterampilan kerja yang memadai dan belum mampu mengambil keputusan secara dewasa. Karena kalau hukum haram itu dari awal sudah memiliki tujuan yang jelek, kayak semisal menyakiti istrinya. Gitu. Sudah cukup? Sama-sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk materi pada hari ini, bagaimana materinya? Seru? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, kan tadi kita membahas tentang pernikahan dalam Islam. Masih ingat tadi pernikahan itu apa? Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Itu pernikahan. Kemudian setelah itu ada rukun dan syarat rukun pernikahan. Tadi ada berapa? Ada 4. Ada apalah? Ada apa aja? 1, calon mempelai, suami istri. Kemudian ada wali, ada 2 orang saksi, kemudian terakhir harus ada ijab kabul. Oke. Mungkin hanya itu ya materi pernikahan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi talak. Ya, silakan kalian di rumah dipelajari materi talak untuk minggu depan. Silakan ditutup, dikemas-kemas. Sudah? Dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.